بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Al-Waha channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua rahmat, hidayah, taufik, serta nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Dan segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang sampai detik kali ini masih saja memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri-diri kita yang hina ini di hadapan yang maha mulia, mendekatkan diri-diri kita yang kecil ini di hadapan yang maha besar, yaitu Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas semua limpah nikmat-nikmat. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau mengajak kepada sahabat Al-Waha channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita ketahui bahwasanya keimanan kita selaku manusia ada kalanya dia bisa bertambah dan ada kalanya dia bisa berkurang. Seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya dia bisa bertambah dan ada kalanya dia bisa berkurang. Yazidu bi ta'ati. Keimanan itu akan bertambah hanya dengan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa yanqusu bil ma'siyati. Dan keimanan itu akan berkurang dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka penting bagi diri kita untuk minta kepada Rabb kita Allah Azza wa Jal untuk diberikan keistiqomahan. Karena istiqomah itu yang berat. Berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jal berikan nikmatul Islam, dilahirkan dari rahim seorang wanita muslimah. Dia terlahir sebagai seorang muslim tanpa dia minta, tapi karena tidak minta kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan larangannya, akhirnya perlahan-lahan Allah Azza wa Jalla cabut nikmatul Islam tersebut. Makanya tidak usah heran kalau kita mendengar ada saudara-saudara kita di sebuah daerah, satu kampung murtad semua, keluar dari agama Islam. Nah, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita sebuah doa, dan doa ini terus kita baca setiap kita melakukan salat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Rabb kita Allah Azza wa Jal untuk diberikan keistiqomahan, untuk diberikan kesabatan. Maka saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya mau mengingatkan bahwasanya tujuan buat apa Allah Azza wa Jal menciptakan kita ke muka bumi ini bukan untuk hal yang sia-sia. Tapi Allah Azza wa Jal menciptakan kita ke muka bumi ini untuk sebuah tujuan yang besar dan sangat jelas sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ini sebenarnya, saudaraku, tugas utama kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menyembah, untuk beribadah kepada zat yang telah menciptakan diri-diri kita dan nanti yang akan mematikan diri-diri kita. Maka jangan lupa, jangan pura-pura lupa dengan tujuan hidup kita untuk menyembah Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita diciptakan untuk itu, untuk sebuah tujuan yang besar dan sangat jelas sekali. Makanya Buya Hamka rahimahullah pernah mengatakan, kalau ada manusia yang aktivitasnya selama dia hidup di dunia hanya bekerja dan bekerja saja,
pagi dia bekerja, siang dia bekerja, malam dia bekerja, ibadah dia tinggalkan. Maka kata Buya Hamka rahimahullah, kerbau di sawah pun bekerja. Lantas apa perbedaan antara binatang dengan manusia kalau seperti itu? Kata Buya Hamka rahimahullah, kalau ada manusia yang aktivitasnya ketika dia hidup di dunia hanya sekedar makan, minum, memenuhi nafsu biologisnya saja, babi di hutan pun cerdik. Bagaimana caranya mempertahankan untuk hidup dengan cara makan, minum, memenuhi nafsu biologisnya. Maka sahabat Al-Waha, pemirsa Al-Waha channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, perbedaan kita manusia dengan binatang terletak di ibadahnya. Terletak di ibadahnya. Dan Maha Suci dan Maha Agung Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempurnaan kepada makhluk yang bernama manusia. Allah Azza wa Jal memberikan anugerah kepada binatang berupa hawa nafsu. Jadi binatang hanya diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal. Makanya binatang itu wajar kalau kehendaknya kerjaannya hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Karena memang Allah Azza wa Jal berikan anugerah kepada binatang berupa hawa nafsu. Nah, manusia yang Allah Azza wa Jal telah berikan akal dan hawa nafsu, akalnya ini harus bisa mengontrol hawa nafsunya. Beda dengan malaikatnya Allah Azza wa Jal. Para malaikatnya Allah Azza wa Jal hanya diberikan akal, tidak dengan hawa nafsu. Kebalikannya dari binatang. Makanya malaikat itu wajar kerjaannya taat terus kepada Allah Azza wa Jal. Tidak pernah membagaimanakan perintah Allah Azza wa Jal dan tidak pernah membangkang. Sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah Azza wa Jal tidak pernah membagaimanakan, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang perintah Allah Azza wa Jal. Selalu mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka saudaraku, kalau ada manusia yang kerjaannya hanya memperturutkan hawa nafsunya saja, maka derajatnya akan bisa lebih rendah daripada binatang. Dan kalau ada manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsu dengan akal dan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal, maka derajatnya bisa lebih tinggi, bisa lebih mulia dari malaikatnya Allah Azza wa Jal. Pemirsa sahabat Al-Waha channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya sebuah kesyirikan. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, tauhid ini merupakan syarat pertama ketika ada seseorang yang amalannya mau diterima oleh Allah Azza wa Jal. Syarat mutlak dan tidak boleh ditawar-tawar. Bagi orang yang mau amalannya diterima, maka pertama tauhidnya harus benar dulu. Agama yang dia anut adalah agama Islam, bukan agama lain. Jadi intinya, sebaik apapun orang itu, ya, sedermawan pun orang itu, kalau dia tidak beragama Islam, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syaratnya orang itu harus beragama Islam atau harus menjadi seorang muslim terlebih dahulu. Dan bahayanya kesyirikan ini, saudaraku, akan menghapuskan semua amalan-amalan kebaikan, semua amalan-amalan ibadah yang telah dilakukan oleh seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Dan ingat, apa-apa yang terjadi di kaun ini, apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, semuanya atas izin Allah. Ya, bahkan tidak ada daun yang jatuh di kegelapan malam yang penuh dengan gelap gulita, kecuali Allah Azza wa Jalla telah izinkan untuk jatuh, baru dia jatuh. Maka ini bukti bahwasanya yang menggerakkan, yang mengizinkan sesuatu terjadi adalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Banyak bencana-bencana yang terjadi, faktor penyebab utamanya adalah banyaknya orang yang melakukan kesyirikan. Banyaknya orang yang melakukan kesyirikan. Menduakan Allah Azza wa Jalla dengan benda-benda, dengan kertas-kertas, dengan kain-kain. Meyakini sebuah benda bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Maka ingatlah saudaraku, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat itu hanya Allah Azza wa Jalla.
bukan yang lain. Maka sebagai seorang muslim, kita harus menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat hanya Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Dan kalau kita mau berbicara tentang musibah-musibah yang melanda bumi pertiwi di Indonesia yang kita berada di dalamnya sekarang, maka lihatlah musibah demi musibah, bencana demi bencana melanda bumi pertiwi yang kita cintai. Belum selesai gempa bumi, banjir datang. Belum selesai banjir, tsunami. Belum selesai tsunami, longsor lagi. Kerusakan di mana-mana. Ini disebabkan apa? Disebabkan oleh dosa anak cucu Adam. Disebabkan oleh banyaknya orang-orang yang menduakan Allah Azza wa Jalla. Jadi penyebab musibah-musibah yang terjadi di bumi pertiwi ini, ya, bukan tidak ada sebabnya, ada sebabnya. Kita ambil contoh, Gunung Semeru yang sampai detik ini, ya, masih aktif, masih erupsi lagi. Ternyata, sebagian orang-orang Islam tanam kepala sapi, tanam kepala kambing di kaki gunung Semeru tersebut, dan itu dilakukan setiap tahun. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan perlindungan, ya, biar mereka tidak terkena bala, penyakit atau bencana. Padahal, ya, yang bisa mendatangkan, yang bisa menjauhkan seseorang dari sebuah bencana dan bala adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan cara menanam kepala hewan, kambing kah, sapi kah, atau yang lain. Nah ini, saudaraku, ini merupakan sebuah fenomena kesyirikan yang sangat nyata sekali. Dan masih banyak lagi. Dan ini keterpurukan yang sangat luar biasa sekali yang terjadi di Indonesia, di bumi NKRI yang kita berada di dalamnya sekarang. Keterpurukan di dalam masalah akidah, masalah tauhid. Maka saya katakan, banyak yang masih percaya kepada benda-benda. Banyak yang menduakan Allah Azza wa Jalla dengan kertas-kertas, dengan kain-kain, meyakini ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Dan ini keterpurukan yang sangat luar biasa sekali, ya. Yang kalau mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka banyak musibah yang akan terjadi lagi. Maka perhatikan saudaraku, yang bisa mendatangkan hujan, yang bisa menghentikan hujan hanya Allah Azza wa Jalla, hanya Allah Azza wa Jalla, bukan orang lain. Dan ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang sebenarnya kerjaannya merusak generasi kaum muslimin, merusak akidah, merusak tauhid. Orang-orang Islam dibayar puluhan bahkan ratusan juta. Dan ini terkadang, ya, saya sebagai seorang peruqyah, ya, kadang-kadang peruqyah dibandingkan dengan dukun di Indonesia ini, ya, dihargai sekali. Beda dengan peruqyah, ya. Apa contohnya? Kalau dukun di Indonesia dicium tangannya, ya, dibayar puluhan bahkan ratusan juta. Diundang ke TV-TV, ya, ke podcast-podcast, dibayar puluhan dan ratusan juta. Padahal kedatangan mereka, kehadiran mereka ingin merusak, menghancurkan tauhid kaum muslimin. Nah, tapi giliran peruqyah yang berusaha untuk menguatkan tauhid saudaranya, ya, dibilang keras dakwahnya, ya. Dukun dibayar puluhan dan ratusan juta, kalau peruqyah, ya, nanti habis selesai terapi ruqyah bayarlah 30.000, 50.000, ya, buat beli martabak. Perbandingan ini yang membuat sedih, ya. Dukun yang menghancurkan tauhid seseorang dia hargai dengan puluhan dan ratusan juta. Peruqyah yang mengusung dakwah tauhid, maka lihat, ya, bagaimana kehancuran, keterpurukan di dalam masalah tauhid, akidah ini sudah sangat mendalam sekali. Orang-orang terpelajar sampai orang-orang yang nggak sekolah pun masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menduakan Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah tauhid ini harus digaungkan terus, ya. Dan bahayanya musibah demi musibah, bencana demi bencana akan datang terus kalau manusia-manusia di muka bumi ini tidak cepat-cepat bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya ingatkan dengan sebuah
hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang menjelaskan tentang ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka perhatikan saudaraku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang kita kenal dengan sosok seseorang yang pemberani dan tegas, ya, akan hukum Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan, ya bin al-Khattab, wahai anaknya Khattab, lau salakta fajjan, seandainya kamu berjalan di sebuah lembah, kemudian ada syaitan melihat kamu berjalan di lembah itu, la salaka fajjan ghairu fajjik, maka syaitan itu akan memilih lembah yang lain ketimbang papasan dengan engkau ya Umar. Coba lihat, syaitan takut, syaitan enggan untuk papasan dengan Umar, karena Umar ini orangnya sangat tegas sekali dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Haram-haram, halal-halal. Hitam-hitam, putih-putih. Nggak ada yang abu-abu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka lihatlah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan sebuah batu yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari surga langsung, yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara kepada Hajar Aswad ini. Apa yang Umar radhiyallahu anhu katakan? Wahai Hajar Aswad, aku mengetahui benar engkau hanya sebatas batu, tidak lebih daripada itu. Dan engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Coba perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memiliki sifat ghulu, yang ketika berjumpa, berhadapan dengan batu yang Allah turunkan dari surga, habis itu dielus-elus, dicium-cium sampai lepek. Enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak bicara Hajar Aswad ini. Dan Umar ingin mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan perkataannya, Hajar Aswad ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih mantap lagi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya saja saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium wahai Hajar Aswad, niscaya aku tidak akan mencium. Coba perhatikan. Alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, maka Umar pun mencium. Tapi tidak ada embel-embelnya, tidak ada keyakinan dan tidak ada kekhususan tentang Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad ini, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak para ulama yang mengatakan kalau ada yang mencium Hajar Aswad, dan kalau tidak ada yang tidak sempat mencium Hajar Aswad, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebuah amalan yang ketika dikerjakan tidak mendapat pahala, yang ketika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Para ulama mengatakan mencium Hajar Aswad. Terus lantas apa gunanya? Pengikutan kita, keitibaan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa bayangkan ada saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita yang masih percaya kepada batu-batu akik, cincin-cincin, batu-batu yang nemu dari Kali Ciliwung, Kali Cisadane, dimandiin tiap malam Jumat, ya Allah. Diyakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Maka ini sebuah keterpurukan di dalam masalah tauhid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontohkan dengan benda yang Allah turunkan langsung dari surga. Enggak ada apa-apanya Hajar Aswad. Jadi jangan berlebihan. Nah ini sangat menyayangkan sekali kalau ada jamaah haji atau umrah, orang-orang Indonesia, yang ketika mereka berangkat ibadah haji dan umrah, tapi pulang, nggak bawa apa-apa. Pulang nggak bawa pahala yang banyak. Karena apa? Hangus amalannya, hangus ibadahnya. Ada orang-orang Indonesia yang coba-coba ngambil kain Ka'bah, kain kiswah, dia deketin, dia bawa gunting kecil, dia deketin. Nanti kalau nggak ada askar atau penjaga yang lihat, dia gunting. Nanti pulang ke Indonesia, dia pamer-pamer. Nih kain kiswah nih, kain Ka'bah nih, akhirnya dijadiin jimat, ditaruh ada kepercayaan khusus di situ. Nah ini musibah, menjadikan sesuatu tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, mempercayai bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Begitu juga orang-orang yang ketika berziarah ke kuburan Rasulullah SAW, dan ini saya ingatkan sekali. Makanya alhamdulillah sekarang kalau mau berkunjung ke makam Rasulullah SAW nggak boleh lama-lama, karena banyak orang yang melakukan kesyirikan di situ. Apa perbuatan kesyirikannya? Minta kepada
mayatnya Rasulullah SAW. Dan ini tidak diperbolehkan. Kan perintahnya jelas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ud'uni." Berdoalah kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum. Maka niscaya aku akan kabulkan. Benar, Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini secara mutlak. Benar, Rasulullah SAW manusia yang sudah dimaksumkan. Benar, Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Benar, Rasulullah SAW nanti yang akan membuka pintu surganya Allah Azza wa Jalla untuk pertama kali. Tapi untuk urusan meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kepada nabi, jangan ke malaikat. Kan sudah jelas perintahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini dakwah yang dibawa oleh para anbiya dan rasul. Inti dakwah mereka dua, saudaraku. Menanamkan nilai-nilai tauhid dan mewanti-wanti kaumnya akan masalah kesyirikan. Jadi inti dakwah yang dibawa oleh para anbiya dan rasul dua. Pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid, mengajarkan kaumnya bagaimana caranya menyembah Allah Azza wa Jalla dengan benar, dan mewanti-wanti kaumnya akan masalah kesyirikan. Dan kita tidak bisa bayangkan ada jamaah haji orang Indonesia yang biasa ziarah kemana-mana, yang disebut dengan wisata rohani, yang mereka minta ke kuburan fulan, minta ke wali fulan, minta ke kuburan orang soleh fulan. Tibalah saatnya mereka berhadapan dengan kuburan Rasulullah SAW, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya apa? Karena dilarang, nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh lama-lama. Akhirnya orang Indonesia ini akalnya panjang-panjang. Dilarang dekat-dekat, dilarang lama-lama, cepat-cepat dia ambil kertas, ambil pulpen, dia tulis permintaannya, dia tulis doanya di kertas itu. Kemudian dilinting-linting, dilemparin ke kuburan Rasulullah SAW. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang sangat besar. Keterburukan di dalam masalah tauhid, keterburukan di dalam masalah akidah. Dan inilah, saudaraku, yang menyebabkan kenapa bencana demi bencana, musibah demi musibah datang lagi di bumi pertiwi yang kita berada di dalamnya ini. Maka sahabat Al-Waha Channel yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla muliakan, ini pemaparan singkat ya tentang dakwah tauhid dan bahaya dari sebuah kesyirikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga tauhid kita dari perbuatan kesyirikan-kesyirikan yang bisa menghapuskan amalan kita secara cepat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.